Serbia akan terus menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina meskipun ada tekanan Barat. Demikian disampaikan Presiden Serbia setelah percakapan teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Serbia Aleksandar Vučić menegaskan via Instagram bahwa dia yakin panggilan telepon tersebut, yang menurutnya merupakan panggilan pertamanya dalam lebih dari 2 tahun dengan Putin, akan membantu pengembangan lebih lanjut hubungan dan kepercayaan antara Rusia dan Serbia. Mengutip Putin, Vučić mengatakan, apa yang baik untuk Serbia, baik untuk Rusia. Apa yang baik untuk Serbia, juga baik untuk Rusia. Vučić tidak mengonfirmasi apakah dia akan menerima undangan Putin untuk menghadiri pertemuan puncak BRICS yang dipimpin oleh Rusia dan China. Meskipun secara resmi ingin menjadi anggota Uni Eropa, Serbia menolak untuk bergabung dengan sanksi Barat terhadap Rusia atas perang Ukraina, sekalipun negara itu dengan berat hati mengutuk agresi tersebut. Vučić mengatakan bahwa penerapan sanksi tidak sesuai dengan kepentingan nasional Serbia. Vučić menuturkan bahwa dia mengharapkan kritik dari Barat atas percakapannya dengan Putin, namun menyatakan bahwa Serbia adalah negara berdaulat yang membuat keputusannya sendiri. Vučić berterima kasih pula kepada Rusia karena menyediakan gas dalam jumlah yang cukup untuk Serbia dengan harga yang menguntungkan. Serbia yang tidak pernah menjadi bagian dari blok Uni Soviet menandai peringatan 80 tahun pembebasan ibu kotanya, Beograd, dari pendudukan Nazi pada Perang Dunia II, yang sebagian besar dicapai berkat partisan Yugoslavia dan juga Tentara Merah Soviet. Otoritas nasionalis Beograd menandai tanggal pembebasan itu dengan menunjukkan sentimen pro-Rusia, di mana ribuan orang berbaris melalui Beograd sambil melambaikan bendera Rusia dan meneriakkan slogan-slogan. Dalam pertemuan yang memperingati hari jadi tersebut, Vučić menyampaikan pidato dalam bahasa Rusia yang menurutnya merupakan tanda penghormatan kepada Tentara Merah yang tanpanya pembebasan Beograd tidak akan terjadi. Serbia merupakan anggota perintis dari Yugoslavia, dan Serbia juga pernah bersatu dengan Montenegro pada tahun 1992, kemudian berpisah kembali pada tahun 2006 untuk menjadi negara merdeka. Belgrade merupakan ibu kota Serbia dan menduduki peringkat tertinggi sebagai kota pesta. Serbia adalah tempat lahirnya 18 Raja Romawi. Yang paling terkenal adalah Konstantin the Great, Raja Romawi yang memproklamirkan Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Mayoritas nama terakhir orang Serbia berakhiran dengan ici, seperti Novak Djokovic, Ana Ivanovic, Julijanic, Silvanic, dan lain-lain. Novi Pazar adalah pusat budaya Islam di Serbia, yaitu peninggalan selama 500 tahun pendudukan Ottoman. Serbia lebih maju dalam teknik pembuatan jam. Serbia sudah bisa membuat jam 600 tahun sebelum Swiss merajai industri jam dunia. Serbia adalah pengekspor terbesar Raspberry yang menyuplai 30% Raspberry di dunia. Gereja Saint Sava di Belgrade adalah salah satu gereja ortodoks terbesar di dunia. Hah? Serbia mau gabung sama ASEAN? Kok bisa? Kan lokasinya aja jauh dari Asia Tenggara. Terus kenapa kok sampai ada ide buat Serbia gabung ke ASEAN? Jadi gini, awalnya niatan itu diutarakan Perdana Menteri Serbia Ana Brnabić saat bertemu dengan Presiden Singapura Halimah Yacob di akhir tahun 2022.
Bernabik mengaku Singapura telah mendukung penuh niat Serbia untuk bergabung dengan ASEAN. Bahkan saking niatnya, Bernabik sendiri pernah menuturkan sepulangnya dari Singapura, ia akan berbicara dengan Presiden Alexander Vučić untuk memulai prosedur masuk sebagai anggota ASEAN. Serbia sendiri memang telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan ASEAN sejak tahun 2019. Negara ini melihat bahwa jika mereka bergabung dengan organisasi regional seperti ASEAN, dapat menguntungkan dari segi peningkatan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Serbia juga ingin meningkatkan hubungan ekonominya dengan negara-negara di kawasan ASEAN, seperti kemudahan untuk melakukan investasi dan ekspor impor. Ya, intinya Serbia ingin memanfaatkan pasar di negara-negara ASEAN. Tapi Bernabik menuturkan meski mereka telah mendapat dukungan dari Singapura, Serbia tetap saja harus mendapat suara konsensus dari seluruh anggota ASEAN demi bisa bergabung dengan blok itu. Terus kira-kira gimana ya kalau misalkan Serbia benar-benar jadi masuk ke ASEAN? Kita lihat aja nanti.